Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya, para pecinta dunia tosan aji dimanapun Anda berada. Kita kembali ke sobat untuk mereview dari 3 buah pusaka. 3 buah pusaka ini sebenarnya bisa dikatakan saya itu enggan mereviewnya. Karena dia ini untuk di dapurnya sobat, ini sangat membingungkan. Jadi saya sempat bingung gitu loh. Ini kira-kira masuk di dapur apa. Jadi sewaktu saya mendapatkannya dulu, itu terus apa ya, tak biarkan gitu saja. Saya review seperti biasanya kalau saya baru saja dapat, tapi setelah itu terus tak biarkan gitu saja. Nah, ini tadi saya jadi tergelitik untuk mengangkatnya kembali, bahwasanya apa ya, biar terreview gitu loh, biar siapa tahu nanti di antara sobat sehabis saya review ini terus nanti akan tertarik dengan pusaka ini. Pusaka ini bisa dikatakan adalah pusaka yang unik kalau menurut saya. Nah, ini pun juga tadi saya membuka-buka buku, jadi buku keris Jawa antara mistik dan nalar, lalu juga buku ensiklopedi keris, lalu juga ada di buku dapur. Ini saya lihat kembali, karena apa? Karena saya masih penasaran gitu loh, kira-kira ini kerisnya masuk di dapur apa. Nah, setelah saya cari-cari, akhirnya menemukan yang kiranya itu apa ya, sedikit agak mendekati dari dapur tersebut. Nah, seperti apa sih wujud dari ketiga pusakanya? Langsung saja kita akan mereviewnya bersama-sama. Baik sobat semuanya, langsung saja kita akan melihat satu persatu seperti apa sih wujud dari pusakanya ini. Sekaligus juga saya ingin berbagi pendapat kepada Anda. Mungkin di antara sobat nanti ada yang lebih tahu tentang nama dapurnya, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa belajar dari Anda, kita saling memberikan informasi, jadi biar pengetahuan tosan aji kita menjadi lengkap. Itu seperti itu, harapan saya seperti itu sobat. Nah, ini untuk di warangkanya adalah warangka gawannya. Nah, dia memakai warangka Gayaman Solo. Estimasinya kayunya mungkin ini kayu cendana Jawa mungkin ya, atau juga mungkin kayu kemuning. Kalau menurut Anda seperti apa sobat? Nah, kalau untuk di pendoknya ini memakai pendok bunton dan bahannya adalah berbahan mamas. Ini adalah warangka satu set, jadi warangka gawannya. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Dia pusakanya sebenarnya unik sobat, tapi nggak tahu kenapa ya, saya tuh kok kayaknya enggan dalam reviewnya. Dalam artian saya masih bingung tentang dapurnya. Nah, ini saya akan menunjukkan kepada Anda. Untuk di jenis dari besinya ini pulen banget. Jadi untuk di rabaknya dia halus, dan juga kalau menurut saya tempaannya itu kayaknya matang. Nah, ini. Nah, dia ini seperti kayak brojol, tetapi dia ada odo-odonya. Nah, ini ada odo-odonya. Nah, kalau seperti kayak brojol tetapi ada odo-odonya, kalau di dalam pengetahuan tosan aji saya masuknya di pulang geni lurus. Nah, tetapi sobat di sini juga dia ada seraweannya. Nah, setelah saya raba gini, dia ada seraweannya. Seperti kayak dapur jalak dinding. Meskipun jalak dinding kalau nggak salah di bagian ini ada ripandannya. Nah, kalau untuk yang di sini kan dia tidak ada. Nah, kira-kira kalau menurut Anda apakah masuk di dapur jalak dinding, ataukah pulang geni, ataukah dapur yang lain sobat? Silakan Anda ikut berpartisipasi. Saya ingin mendapat sebuah masukan dari Anda, kira-kira ini yang tepat masuknya di dapur apa, karena saya pun juga perlu belajar. Mudah-mudahan nanti jawabannya bisa dari Anda nih, harapan saya seperti itu. Nah, ini dia untuk di kerisnya seperti kayak brojol, tetapi dia ada odo-odonya, dan juga dia ada seraweannya. Nah, ini sebenarnya pusakanya bagus. Pusakanya ini dia kalau menurut saya dia memang rabaannya ini halus banget untuk di kerisnya. Nah, bilanya ini memang kayak apa ya, tempaannya itu dia pulen matang gitu loh, matang tempaan. Dan kemungkinan untuk di bahannya mungkin juga bahan pilihan. Jadi untuk di pusakanya sebenarnya adalah pusaka bagus. Dia ini tebal. Nah, dia tebal, dan juga di bagian ini sobat, untuk di gonjonya, nah ini buntut urang. Nah, ini seperti ini. Nah, kira-kira masuknya di dapur apa? Silakan Anda memberikan informasi kepada saya sobat. Silakan Anda tulis di kolom komentar. Yang pasti pusakanya ini adalah pusaka bagus ini. Nah, ini itulah kenapa beberapa waktu yang lalu setelah saya mendapatkannya gitu loh, saya masih bingung ini kira-kira masuknya di dapur apa gitu. Itulah yang jadi alasan saya akhirnya terus enggan untuk mereviewnya. Padahal ini adalah pusaka bagus kalau menurut saya.
terlihat dari warangkanya. Warangkanya adalah warangka gawannya, tidak saya ganti karena memang masih bagus. Hanya saja saya servis gitu saja untuk di warangkanya ini sobat. Nah, ini adalah pusaka yang pertama di episode kita kali ini. Monggo, mungkin di antara sobat ada yang lebih tahu tentang nama dapurnya, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Kalau untuk saya saat ini lebih condong ke dapur jalak dinding kalau untuk saya pribadi. Ini adalah pusaka yang pertama. Kita lihat untuk di pusaka yang kedua. Nah, pusaka yang kedua ini pun juga untuk di warangkanya adalah Gayaman Solo, memakai pendok belewah kemalu merah. Untuk di kayunya ini kemungkinan estimasi kayu timoho ini sobat. Nah, ini kayaknya kayak gandar iras ini. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, ini pun juga saya masih bingung waktu itu. Jadi itulah kenapa menjadi alasan saya akhirnya enggan untuk mereview lebih dalam gitu, seperti itu. Nah, ini kalau Anda melihat sobat, untuk di pusakanya ini tadi saya melihat-lihat di buku gitu loh, sebagai bahan referensi, seperti kayak dapur Jakatua. Nah, tetapi sogokannya ini dia landung. Kalau Jakatua kan dia sogokannya pendek, jadi lebih pendek daripada sogokan normal. Tetapi yang ini dia landung sobat. Nah itu, kalau untuk saya pribadi ini lebih condong ke jalak sangu tumpeng. Kalau untuk saya, kalau ada yang punya pendapat lain saya persilakan. Ini memang sengaja tidak saya warangi. Karena apa? Karena seperti ini saja saya di hati saya itu ada perasaan sudah nyes, sudah marem dengan seperti ini. Ini nanti kalau seumpama diwarangi pun, kalau menurut saya kayaknya pamornya adalah pamor kelengan, dan dia ini gonjo iras sobat. Nah, ini dia gonjonya menyatu dengan bilahnya, dan pusakanya ini dia wangi. Nah, ini memang pusakanya wangi. Ini masih saya pertahankan, tidak saya warangi. Jadi saya biarkan seperti ini saja. Dan ini pun juga menjadi koleksi pribadi saya. Jadi karena apa ya? Karena kesederhanaan dari pusaka ini membuat saya itu membuat saya justru suka dengan pusaka ini meskipun tampaknya sederhana. Nah, maaf, untuk di dapurnya saya lebih condong untuk di dapurnya adalah dapur jalak sangu tumpeng meskipun dia sogokannya landung. Nah, kalau ada yang punya pendapat lain tentang nama dapurnya, silakan Anda tulis di kolom komentar sobat, sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama. Kita di sini intinya adalah saya mengajak Anda berdiskusi untuk memecahkan dari keraguan-raguan saya, bahwasanya untuk di nama dapur dari ketiga pusaka ini kira-kira apa gitu loh. Nah, untuk yang kedua ini saya lebih condong ke jalak sangu tumpeng. Kalau ada yang punya pendapat lain, saya persilakan. Pusakanya sendiri bilahnya adalah bilah pilihan kalau menurut saya. Ini pun juga rabaannya halus sobat. Nah, rabaannya ini halus banget, dan juga dia wangi. Jadi sehabis saya dapatkan dari teman saya itu bisa dikatakan untuk di pusakanya, seingat saya masih belum saya kasih minyak. Memang saya biarkan apa adanya. Dan ini dia bilahnya wangi, meskipun tidak saya kasih minyak, dia sudah wangi sobat. Saya ada beberapa, kalau nggak salah ada 2 atau 3 gitu ya, pusaka yang bilahnya wangi. Kemarin tuh ada yang termahar 1 ke Madura. Nah, ini adalah salah satunya juga yang bilahnya wangi nih sobat. Silakan Anda amati untuk di bilah pusakanya. Ini pun juga kayaknya matang tempaan, dipulen banget, rabaannya halus, dan kalau Anda melihat dia ini seolah tidak dengan karat, kayaknya tidak wawuh. Kalau dalam bahasa Jawa itu tidak wawuh, tidak tertempel karat. Jadi ini tidak berkarat ini sobat. Nah, itulah kenapa saya pertahankan seperti ini, tidak saya warangi, karena saya tidak menemukan karat di bilahnya. Ini adalah pusaka yang istimewa kalau menurut saya. Nah, ini adalah pusaka yang kedua di episode kita kali ini. Untuk di saya masuknya di dapur jalak sangu tumpeng. Kalau ada yang punya pendapat lain, saya persilakan, silakan Anda tulis di kolom komentar sobat. Kita berdiskusi tentang nama dapur dari ketiga pusaka koleksi saya. Kita lanjut untuk di pusaka berikutnya. Ini pusaka sudah sangat lama sekali ini ada di saya ini. Sudah sangat lama karena dulu bisa dikatakan angkatan pertama lah
dari saya menggeluti dunia Tosan Aji. Ini untuk di kayunya saya kurang paham, apakah kayu sono keling ataukah yang lainnya. Yang pasti untuk di warangkanya ini seingat saya juga warangka gawannya ini sobat. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini pun juga sempat membingungkan saya tentang nama dapurnya sobat. Ini pun juga lagi-lagi dia sogokannya landung, jadi sogokannya sampai di bagian tengah bilah. Nah saya punya pusaka yang sogokannya landung itu ada 3. Yang satu adalah yang ini, yang kedua yang ini, yang ketiga adalah dapur sinom. Hanya saja yang sinom sudah termahar kemarin ke Madura. Ya dibeli orang yang memahari pusaka yang bilahnya wangi itu. Jadi dibeli oleh satu orang itu ke termahar ke Madura. Nah ini saya mendapatkan pusaka ini sudah sangat lama sekali. Kalau nggak salah ini dulu tak dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji dari Trowulan. Nah ini setelah diwarangi seperti ini. Nah ini untuk di dapurnya, kalau untuk saya lebih condong ke Panji Anom atau Panji Nom untuk yang ini. Jadi seperti kayak jalak sangu tumpeng, hanya saja dia ada gerenengnya. Ini saya lebih condong ke Panji Nom. Kalau ada yang punya pendapat lain, saya persilakan sobat. Yang pasti pusakanya ini pun juga bagus. Ini dia gagah merbawani pusakanya. Saya jadi teringat dulu pernah saya punya pusaka juga yang saya dapatkan dari satu orang, dari teman saya yang ini. Cuma sudah termahar ke salah seorang pelanggan dari Jakarta kalau nggak salah. Itu pun juga dia pusakanya gagah merbawani. Jadi ini pun juga dia gagah merbawani. Jadi ini untuk di saya. Sekali lagi untuk di dapurnya adalah dapur Panji Nom. Kalau ada yang punya pendapat lain saya persilakan. Kalau untuk yang ini dapurnya saya lebih condong ke jalak sangu tumpeng. Nah kalau untuk yang ini saya lebih condong ke dapur jalak dinding. Ini setelah saya mengamati atau membuka buku sobat. Nah setelah saya membuka buku gitu. Nah buku kalau nggak salah yang tadi saya membuka buku 4 keris Jawa antara mistik dan nalar, lalu ensiklopedi keris, lalu juga buku dapur, dan juga yang satunya lagi akhirnya terus saya lebih condong ketemunya di dapur tersebut. Nah itu seperti itu. Mungkin di antara sobat ada yang ingin menambahi atau ingin membetulkan kira-kira nama dapurnya yang tepat apa, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Oke sobat, mungkin untuk saya cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.